Tidak ada mahasiswa yang mengecewakan, tidak ada mahasiswa yang bodoh, tidak ada, Mas. Oh, Jadi ada buktinya jika itu, Mas. sudah ada demo mahasiswa, jadi penolakan 3 periode ini suatu hal yang penting. Salah satu mitra bisnis Pertamina yaitu Pertasop itu kan oleh dodolan pertama kan. Iya. Otomatis kan demo ndak. Dan itu tidak ada yang beli. Emang tolol. Pertamina Uganda itu tolol ya, Mas. Nah, jadi undang-undang seperti ini sangat dibutuhkan untuk seorang istri yang dipaksakan untuk ngentot suaminya. Maido Hasanah. Alhamdulillah. Yeay. Tepuk. Wes Mas. Ya, oke. Oke, kembali lagi di channel YouTube Madiona Official yang sudah lama tidak hadir ya Pak Cua ya. Bener. Ya, kan duwe mic oleh ngomong dibungkam. Oke, ya pada hari ini kita mau ada apa ya iki? Segmen baru. Segmen baru mengisi segmen lama. Ngono kuwi pokoke. Oke, jadi kita di Maido Hasanah kita ada segmen baru namanya debat. Kita akan debat antara Cua Mogu-Mogu melawan Geza Bayu sang mahasiswa Solo. Ya guys ya. Solo atau Solo sih bener? Solo. Bener toh mahasiswa Solo. Nah, jadi nanti kita kalau duo enggak ada, Mas. Nah. Kan itu Solo, aku duo. Guyon wong. Jadi aturannya gini teman-teman, Pak Cua dan Mas Geza. Kita ada 3 tema, ada 3 judul tema. Kita bocorkan ya. Nanti yang satu kita akan membahas tentang Pak Jokowi yang akan menjadi 3 periode. Yang kedua tentang kenaikan harga Pertamax. Nah, ini kan ada Jokowi wong bingung. Bahas anime enggak ada, Mas. Enak Mas, enak. Pertamax dan yang ketiga yaitu TPKS. Apa? TPKS ki apa? Tindak pidana kekerasan seksual. Nah, oke, kita mulai. Yuk, kita mulai dari babak pertama. Silahkan switch dulu, nanti yang menang silahkan milih mau pro atau kontra. Monggo yuk. Sud jleng. Oke, sing menang Geza. Ayo milih. Gajah wis menang semut toh. Oh iya, gak situ. Oke. Menang, ayo. Milih. Aku milih pro. Pro, berarti awakmu Pro 3 periode. Oh, coba pro 3 periode dan Geza kontra 3 periode. Pertandingan dimulai. Teng. Aku pro karena merasa ya kalau 2 periode itu kurang. Jadi 3 periode ya nggak masalah sih. Mau berapa periode pun ya nggak masalah. Wong zaman dulu, zaman presidennya Soeharto pun ya juga banyak periode kan. Terus gimana kalau yang kontra itu kenapa gitu loh? Kalau gue mewakili masyarakat Dungus. Iya, berarti hanya masyarakat Dungus ya, bukan Dungus. Masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia Kabupaten, Pak. Oke, siap. Kalau gue mewakili masyarakat Dungus tuh enggak setuju dengan 3 periode, heeh. Iya gue maksud. Oke. Kenapa aku tidak setuju ada 3 alasan. Apa? Alasan pertama? Yang pertama itu udah di demo sama mahasiswa. Karena permasalahannya hanya karena demo. Demo mahasiswa. Karena Oke. mahasiswa selalu membawa hal-hal yang bagus untuk Indonesia. Tidak ada mahasiswa yang mengecewakan, tidak ada mahasiswa yang bodoh, tidak ada, Mas. Oh, Jadi ada buktinya jika itu, Mas. sudah ada demo mahasiswa, jadi penolakan 3 periode ini suatu hal yang penting. Yang kedua, oke, yang apa kedua. ya? Debat weh. Dulu ndak 3 kan, 2. Omongan gak penting 2. di debat. 2. Yang kedua, penambahan 1 periode lagi ini akan melukai konstitusi kita, Mas, atau sistem pemerintahan kita. Ya emang bisa diubah sih kalau kita membuat amandemen. Paham nggak? Ya, oke. Nah, kalau kita mengamandemenkan melalui Majelis Perwakilan Rakyat yang tidak mewakili itu kita bisa. Cuman kayaknya mustahil karena udah di demo, udah ada aksi massa, udah ada banyak penolakan. Yang ketiga, ini kembali ke Islam, Mas. Berlebihan itu tidak baik. Aku gak ngerti ya. Berlebihan tidak baik. Oke. Tapi intinya wi ono hadise. Oke. Ya, pernah dengar. Aku pernah dengar yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Alasanku itu sih, Mas. Oke. Aku mau mendebat yang pertama. Karena di demo mahasiswa demo berarti Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau aku sih nggak merasa begitu ya. Apa ya, demonya mahasiswa itu kalau dengan alasan
melukai konstitusi dan sebagainya kan, ya seperti kata Mas Giza bisa dirubah. Soalnya ya seperti tadi sih. Ngeblank ya raimu. Mulakno moco sih. Saat aku ngetek podcast minimal moco ya kan. Ngopo 3 periode urgensine opo cok. Loko juk tag podcast yo ngeblank ngono ya lek. Kalah. Bingung. Ayo. Karena kekalahan debat itu adalah menyetujui apa yang aku ucapkan. Enggak. Aku kan tadi mengucapkan bahwa itu bisa diubah melalui amandemen. Dewi mengambil istilah kuwi. Jadi intinya kamu kalah di sini. Loh, enggak gini, bukannya menerima perkataan Anda langsung mengaku kalah itu enggak gitu. Karena perkataan Anda memang benar, tapi kan perkataan Anda untuk menguatkan pro saya tentang 3 periode. Jadi kan ya aman-aman aja. Terus apa alasan lainnya menguatkan Anda menolak ya? Aku menyetujui apa alasan yang lebih kuat? Alasannya lebih kuat karena 2 periode 10 tahun itu belum cukup untuk merubah negara itu jadi lebih baik gitu. Apalagi Indonesia kan masih negara-negara berkembang gitu. Iya. Jadi belum cukup untuk bisa memajukan suatu negara itu dengan 10 tahun masa dengan 10 jabatan. tahun, iya. Iya, Itu ada hadisnya enggak perpanjangan itu? Ya enggak ada, Mas. Hadis apa? Emang bentar dulu. 10 tahun itu apakah juga ada hadisnya? Enggak, maksudnya kan ada relevansi dengan kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi kan tentang masa kepemimpinan gitu. dinasti Tentang Umayyah itu masa, ada enggak? Yang bisa kita jadikan acuan? Enggak ada sih, Mas. Mas, kalah tenan weh debatmu. Aku loh nggawa hadis nggih. Apa coba? Mau berlebihan tidak baik. Enggak ada hubungannya, Mas, berlebih. Apa ya, 3 periode itu bukan suatu hal yang berlebihan. Apa bukti apa kok bisa dibilang itu berlebihan itu apa? Pasar Seleko, Mas. Pembangunannya berlebihan, pasar gede kalah. Bentar, Mas. 3 periode. 3 periode dadi pasar Seleko, Mas. Kalah berarti. Apa? Lah 3 periode kok bahas pasar Seleko itu gimana maksudnya? Oh iya, saya kalah. Ben iki videonya gak sesuai aku tadi mengaku kalah. Saya mengaku kalah dengan Pak Coa. Pak Coa, woi, tolong. Ada apa? Aku tidak bisa menyanyi. Wah, kenapa tidak bisa menyanyi? Tapi aku pengen ngehit seperti Denny Caknan. Oh gitu, tenang aja. Kamu bisa ke Anatomy Production. Di mana itu? Itu ada di Jalan Sukoyono. Wow. Kapan? Wow. Langsung aja ke sini di Anatomy Production ini. Lihat di sini ya, IG-nya di sini. Langsung klik link di bio-nya. Wah, aku menjadi Andika kangen band. Wow. Karena tadi aku udah menang untuk topik pertama, berarti yang kedua nggak perlu shoot lagi. Jadi aku memperbolehkan ya, memberi Mas Giza untuk bisa memilih mau pro atau kontra terkait naiknya harga minyak. Minyak konde. Naiknya harga pertamax. Minyak mek langka, mek muda gak. Oke. Naiknya harga pertamax. Aku tidak mendukung. Tidak mendukung. Oke. Tidak mendukung. Oke, silakan dikeluarkan argumennya terkait kenapa tidak mendukung harga pertamax naik. Kenapa saya tidak mendukung harga pertamax naik? Yang jelas itu sangat menyengsarakan wong cilik, Mas. Begitu. Jadi aku ada kisah. Jadi ada bapak-bapak Gojek sing dulu pengguna Pertamax, dia beralih ke Pertalite. Tapi mirisnya saat dia berganti ke Pertalite ada kendala yang mesin motor dan selalu antri gitu loh di itu tempat SPBU tau, Mas. Pertamini. Nah, tuh di SPBU. Kan RTO sampean biasanya Pertamini Pertalite Pertalite kan pakai banget sih kan. Pertama kan kosong setelah naik gitu. Itu bapak Gojek itu pindah terus kerusakan di mesinnya, di motornya. Yang kedua, salah satu mitra bisnis Pertamina yaitu Pertasop
itu kan oleh dodolan pertama kan. Ya. Otomatis kan dek mau ndak. Mm-mm. Dan itu tidak ada yang beli. Emang tolol. Pertamina Uganda itu tolol emang. Wis gawe mitra bisnis, Pertamini, Pertasop, tapi Pertamax diunggah gitu. Bentar Mas, Pertamini bukan bagian dari Pertamina. Betul, Mas. tapi Pertasop bagian kan? Ya, Pertasop Nah, bagian. Itu kan merugikan Merugikan. bisnis Heeh. kecil seperti Pertasop kan. Wes, kuwi tok sih aku. Itu aja. Oke. Terus berarti aku mau mendebat. Mendebat itu. Pertama, motornya Bapak Gojek ini apa? Kok harus pakai Pertamax? Fiction, Mas. Fiction. Fiction. Dia kuat beli Fiction. Oke. Anu, menang lelang 17-an, Mas. Oke. Benernya motor Fiction itu pakai Pertalit aja udah enak. Temen saya namanya si B itu juga pakai Pertalit tuh. Si Aman-aman aja. yang si B Si nganu. B rumahnya deket Oh, Bantaran itu juga iya. pakai Pertalit juga aman-aman aja. Iya. Uangnya habis buat mendem tapi. Iya. Pilih ya itu. Inisial aja Mas, inisial aja. Siap. Inisial aja. Ya, jadi kalau alasannya karena ganti Pertamax, ganti Pertalite, terus mesinnya rusak, menurut saya kayaknya bukan karena itu deh. Mungkin karena dia seneng balapan atau apa, mungkin seperti itu sih. Atau dia ganti mesinnya jadi mesin brong jadi buat balapan, bisa jadi itu. Mas ngene mungkin. Mas. Gojek ini golek duit, gak golek gengsi. Tolong. Kali aja Mas. Gojek itu cuma sampingan. Heeh. Dia rider. Oh iya. Mungkin aku juga nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu. Terus kalau karena antrian, ya namanya murah juga antri sih Mas. Itu di mana aja seperti itu Mas. Apalagi harga minyak dunia emang lagi naik-naiknya, apalagi Pertamax itu. Bener lah, PP-nya itu lagi naik-naiknya ini. Harga 9.000 itu nomboi banyak untuk Pertamina. Jadi emang Kulaan kondi ya, Pak. nah, Kalimat kuwi nyontoh kondi. kulaan dari teman saya Mas. Terus lagi apa yang kedua tadi? Alasan kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan. Itu Pancasila. Sila. Itu Pancasila kedua, Wal. Lupa aku. Yang kedua tadi. Heeh. Kenapa saya tidak setuju? Heeh. Pertasop, Mas. Oh iya, Pertasop. Oke. Pertasop. Kalau itu aku mengaku kalah. Ha! Tolol. Nang aku. Don't worry. Hujan. Aduh. Kenapa, guys? Suaramu tidak enak, Pak Cua. Waduh, padahal ini suara terbagusku loh. Ada yang lebih bagus di Kota Madiun ini. Siapa itu? Suko. Suko siapa? Suko Roncong. Oh, Suko Roncong. Band idolaku. Mantap. Sujleng. Oke. Aku menangan. Oke, menang. Aku tidak mendukung pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Langsung saja. Kamu, mangan wis aku gitu, menyampaikan. oke. Aku tidak menerima kontra menerima. dengan pengesahan itu. Kalau aku menerima pengesahan UU TPKS. Karena apa? Karena UU TPKS itu lebih untuk apa ya namanya? Seperti benar-benar memberikan hukum untuk si cewek menurutku. Contohnya karena saya pernah lihat berita itu ada seorang istri dipaksa untuk melayani si suami, padahal si istri itu kondisi lagi dapat atau lagi nggak sholat, ya tahu sendirilah lagi haid seperti itu. Nah, jadi undang-undang seperti ini sangat dibutuhkan untuk seorang istri yang dipaksakan untuk ngentot suaminya. Gitu Kalimatmu sih. mau perhalus nih juga. Oke. Berhubungan. Oke. Maaf. Ngentot tenan Mas Cua.
Gitu sih, menurutku gitu. Menurutku aku kenapa pro ya karena itu. Kuwi lho alasanmu. Iya, itu Tidak satu alasanku itu. Nah, Oke. Itu dulu aja, Mas. itu dulu. Itu Kenapa dulu. kenapa aku tidak mendukung pengesahan rancangan undang TPKS karena seks itu bawaan manusia, Mas. Seks bawaan manusia. Oke. Saya bawaan manusia, Mas. Dan tidak semua wanita itu mendukung TPKS loh. Kata siapa? Tidak perlu perlindungan untuk wanita gitu. Kalau wanita ini emang benar-benar berpendidikan. Aku ada kisah. Ya, gimana? Aku ada satu teman uduk wong Medion yang pasti. Dia pernah di suatu hotel di event gitu. Terus dia disukai oleh satu wanita. Disukai Dia oleh satu seorang pria. laki-laki. Heeh. Waktu jam istirahat di event itu, dia jam 11-an lah. Si cewek ini kan wis ning hotel bubuk manis gitu. Nah, sing lanang iki mlebu. Si mlebu dan si cewek iki bubuk wis ngerti dhewe cah wedok lek turu kan enggak jilbab dan Iya, lain-lain kayak gitu kan. Terus sing cowok mlebu dan langsung melakukan tindak seks tadi, berhubungan intim. Iya. Koyok manuke ditemplekke ngene. Nah, tapi apakah wanita itu melawan? Gak melawan. Dia bermindset bahwa saya sebagai wanita tuh tidak harus menjadi korban, tapi harus menjadi konsultan. Bagaimana si cowok ini cukup berhenti di saya. Oh, gokil kan? Berarti dia kan menerima, Mas. Diposisikan sebagai konsultan. Konsultan gimana maksudnya? Ojo sampai tindakan semena-mena sangka lanang iki dilanjutkan ke wanita yang lain. Oke, jadi dia menerima. Iya. Tapi kan tidak berhubungan intim yang itu. Dan terus berhubungan intim yang apa? Jadi maksudku si wanita iki loh, wanita iki gak bengak-bengok. Tapi memposisikan diri sebagai konsultan di situ. Lah iya kan berarti dia menerima. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan undang-undang TPKS ini. Jadi kalau dia menerima ya undang-undang TPKS ini berarti menganggap bahwa si pria dan si wanita itu melakukan hubungan seksual yang ya emang dia suka sama suka. Yoga no, wong si lanang juk-juk meksa kok. Jujuk makso, tapi kan si cewek menerima karena si laki ini kan pengen, si cewek kan pengen berhenti bahwa si laki-laki melakukan tindakan ini cukup saya gitu. Namanya tindak pidana berarti ada yang mengadu. Kalau tidak ada yang mengadu kan berarti aman kan? Berarti itu sama aja perbuatan suka sama suka. Ya gitu, sama seperti kumpul kebo. Nggak ada urusannya sama undang-undang TPKS. Aku juga pernah itu di catcalling. Zaman catcalling itu di seperti itu. Jadi nggak hanya cewek aja yang di catcalling. Aku pernah di catcalling sama cewek. Itu di kota daerah Jawa Timur sana pernah di catcalling itu. Zaman muda dulu pernah aku seperti itu dan aku merasa nggak nyaman. Nggak nyaman. Itu ada sebuah pelecehan. Itu bisa dilaporkan. Masuk sebuah produk hukum ini indikator bersalah atau tidaknya perasaan kan enggak masuk. Piye? Masuk nyaman dan tidak nyaman. Kan harus ada bukti fisik, otentik, visum. Nah. Iya, itu tetap ada. Jadi itu cuma indikator satu pun juga tidak bisa menjadi bukti, Mas. Nah, banyak hukummu gak kuat. Mending kontra wae bahwa seks itu ya kebutuhan manusia. Loh, seks tetap kebutuhan manusia, tapi tetap kita harus melihat dulu apa sih urgensinya seks itu apa? Kan contoh ya seperti yang saya contohkan tadi, urgensi si suami untuk memaksa istrinya yang lagi head kan ya nggak bisa lah. Itu kan sakit si istri kan sakit gitu loh. Dia lagi nggak sehat untuk disetubuhi. Jadi ya jangan karena si cowok engas akhirnya memaksa si istri. Jadi itu untuk menjaga si istri lah. Menurut saya gitu. Sebenarnya kan tidak perlu produk hukum kan untuk melindungi si istri dalam contoh Oke, cukup kalau bilang diskusi wae. Kalau bilang seharusnya, tapi sekarang kita lihat di sekitar kita bahwa banyak apa ya? Seharusnya diskusi. Tapi kenapa kok akhirnya dijadikan produk hukum? Itu karena
Karena di masyarakat itu apa ya? Nggak bisa diajak diskusi. Mm-mm. Tapi ini Pak, aku belum puas dengan jawabanmu bahwa ini kan standar hukumnya, indikator hukumnya bersalah atau tidak kan nggak jelas gitu. Mm-mm. Bersalah atau tidak nggak jelas. Oke. Apa? eh Kalau yang saya contohkan tadi udah jelas kan. Apa yang dimaksud nggak jelas? Contoh catcalling kah? Mm-mm. Apa yang salah sama catcalling hingga itu bisa dimasukkan ranah Karena hukum? itu sebenarnya suatu tindakan yang melecehkan, catcalling. Kalau kalau kita kenal sih nggak apa-apa ya. Kalau kita kenal kayak nggak apa-apa. Tapi cowok sama cowok, kalau cowok sama cewek jangan. Catcalling, vivit ke orang nggak kenal itu kak seakan-akan ya piye yo, jelas nih. Melecehkan mas, dileceh nih. Enggak, maksudnya enggak kan sama sekali enggak merugikan kan? Apa ya? Kebanyakan aku punya temen cewek merasa bener-bener nggak nyaman. Bahkan jalan lewat karena banyak cowok aja nggak nyaman, takut di catcallingin. Ya catcalling kan bagi laki-laki kan suatu hal ya wes karena ketertarikan tadi kan. Dah, ini aku punya teman laki juga. Dia beranggapan bahwa cewek suka di catcalling. Sedangkan cewek kalau aku tanya dia nggak suka di catcalling. Berapa cewek itu yang kamu tanya? Oh, Telu. enggak ada berapa ya? 5 lebih lah. 5 lebih. 5 Iya. lebih. Ya 5 lebih. Itu yang menjadi alasan sampean setuju. Ya. Saya tidak setuju lagi itu karena ini. Apa? Suka sama suka. Dasarnya emang suka sama suka. Jadi kalau ada suatu tindakan yang misal ini ada teman gue ya. Malam ini dia check in tanda kutip. Nah besok wis koyok konconan biasa itu kan suka sama suka, maksudnya tidak ada kerugian sama sekali. Jadi bagiku TPKS buat apa mengatur kita kalau memang wis podo seneng. Ya kan emang seneng mas. Lah iya berarti opo kan setuju kok nyapa ngasih omonganku. Loh, aku mengasih omonganmu bukan berhubungan dengan TPKS kan? Iya. Maksud itu kan ngopo TPKS itu ada kalau emang dasar seks kebutuhan manusia dan suka sama suka. Karena beda konteks dengan apa yang aku ucapkan tadi dengan yang suka sama suka dengan TPKS. Itu jadi untuk melindungi orang-orang yang merasa jadi korban. Kalau suka sama suka kan berarti bukan korban. Dia menikmati. Terus tidak harus menggunakan TPKS. Tidak. Gak penting pada TPKS. Ya penting dong. Gawe opo? Itu tadi korban seperti si istri yang dipaksa si suami. Apakah tidak cukup di hukum keluarga wae? Maksudnya gak perlu. Karena adanya TPKS ini kan karena sudah tidak bisa dibuat apa ya secara kekeluargaan, makanya produk ini keluar. Jadi produk itu untuk menjaga orang yang merasa dilecehkan itu sih. Kalau yang nggak merasa dilecehkan ya udah semua tindak pidana seperti itu. Semua tindak pidana yang tidak merasa menjadi korban ya tidak akan melaporkan. Iya. Jadi kalau dia merasa dilecehkan atau dia merasa menjadi korban, lapor. Tindak pidana seperti itu. Jadi kalau ada si istri dipaksa untuk memuaskan nafsu si suami waktu keadaan haid dan dia menerima, dia menikmatinya, ya udah, berarti nggak ada masalah. Ya aman. Lha terus opo pentingnya TPKS itu disahke? Untuk melindungi pihak korban yang tidak menerima. Korban tidak menerima. Heeh. Waduh, alasanmu gak kuat, Pak. Soalnya tetap produk hukum ini menimbulkan banyak sekali penafsiran, Pak. Karena indikator korban kan merasa dilecehkan kan, perasaan. Mosok dasar hukum
Ya, suatu emang. produk hukum perasaan. Ya emang semua itu dasar hukumnya seperti itu. Perasaan orang. Ya termasuk salah satunya. Kalau emang udah ada pihak yang dirugikan dan menjadi korban, itu apa bentuk fisik atau bentuk konkret yang bisa kita berikan di hukum, ranah hukum? Kan kudu enek bukti nih. Apa itu buktinya? Kalau tanya terkait bukti itu, yang pasti visum. Apa? Mungkin ya. Heeh. Itunya di visum. Ya, di kelebon canggul gak ngono ya. Ya. Mungkin seperti itu. Mungkin. Apa lagi? Visum, terus saksi-saksi pastinya. Ya, Ya itu. zaman Tarzan ki ya wis ngene, Pak Su. Ngopo dadak diatur mereka. Ya tapi tetap untuk menjaga korban di kono tok sih. Korban nih kadang menikmati loh, kan ambigu. Kadang menikmati. Tidak semua kadang tidak- merasa jadi korban, kadang Tidak menikmati. ya, tidak semua orang menerima semua perlakuan Ya, jadi seperti itu intinya gitu sih. intinya adalah rancangan undang-undang TPKS menimbulkan banyak mana dan tidak efisien. Seenggaknya kita satu langkah lebih baik untuk menjaga korban, khususnya korban pelecehan seksual. Aduh, Kamu kenapa, guys? aku lapar setelah podcast Pak Cua. Waduh, penjual nasi jauh. Iya, ada solusi tidak? Tenang aja, karena ada ngemilicin. Ngemilicin apa yang enak? Ngemilicin kamu. Iya. Nih, coba nih. Wow, Rasanya nendang, pedes banget. Oke, jadi inilah akhir cerita dari video hari ini. Jadi untuk pemenangnya kali ini adalah tidak ada. Waduh. Kita damai aja ya, Mas. Damai, Mas. Ya damai. Waduh. Sama dulu dong. Untuk menghindari inflasi, Mas. Oh gitu. Damai itu. Oke, damai. Kita damai aja. Kita juga gitu deh pokoknya. Udah sekian dulu video hari ini. Nantikan video-video gak jelas di lain hari. Mation naik. Anatomi terbaik, skor terbaik. Ojo lali like, comment, share lan subscribe YouTube Medionae. Loncenge aja lali dionekne. Bene awakmu kabeh ero info terkini tentang Madiun. Aja ning endi-endi Medionae. Bu, aku pacele gak nggih heci ya, nggih tempe. Leh kok yang repoti. Menang.